Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Saya Ronaldi Putra dari tim Sumatera Berkisah. Di channel kami ini, kami akan membawa konten yang berkaitan dengan sejarah ataupun mitos-mitos dari sekitaran Pulau Sumatera. Nah, pada konten pertama kami ini, kami akan membahas tentang sejarah Sungai Siak yang ada di Kota Pekanbaru Riau. Dan juga ada sumur yang berusia ratusan tahun yang masih dipergunakan sampai sekarang. Kalau dari cerita seorang orang tua saya, dari nenek dan kakek saya terdahulu, memang Sungai Siak ini namanya Sungai Jantan dulunya. Setelah itu berubah menjadi Sungai Siak. Apa sebabnya saya nggak tahu kenapanya. Yang jelas kalau menurut dari sejarah dari Sungai Siak ini, yang kita tahu Sungai Siak ini berada di dalam kawasan Kesultanan Siak. Jadi menurut perkiraan mungkin berdasarkan dari wilayah kekuasaan kerajaan Siak inilah mungkin muncul nama Siak. Dan hal ini pernah juga saya pertanyakan di dalam grup wisata atau grup sejarah Kota Pekanbaru yang saya juga anggotanya di dalam itu, kenapa namanya dulunya namanya Sungai Jantan, hal ini juga belum terjawab. Berhulu di daerah Tapung, yaitu di cabang 2, Tapung kiri dan Tapung kanan. Nanti Sungai Siak ini bermuara ke Selat Malaka. Ya kalau lihat dari perkembangan yang dari dulunya, Sungai Siak ini dibandingkan ukurannya dari yang dulu dengan yang sekarang jelas bertambah besar. Ya dengan adanya abrasi. Yang keduanya itu dari Sungai Siaknya ini kalau ditanya masalah pendangkalan atau gimana, dengan adanya peningkatan pertambahan penduduk atau dari keterbatasan kesediaan lahan, kan banyak masyarakat memanfaatkan pikiran Sungai Siak ini. Pikiran sungai ini mungkin dalam berkehidupan itu mungkin masyarakat kurang memperhatikan untuk kebersihannya. Bisa jadi karena buang sampah ke dalam aliran sungai ini. Pantangan-pantangan tertentu tidak ada saya dengar. Cuma kalau yang sering saya dengar tuh seringnya orang-orang tua berpesan kan gitu. Dengan Sungai Siak ini janganlah main-main, jangan sekali-sekali takabur. Ini Sungai Siak ini angker bilang gitu. Tapi apa angkernya itu saya nggak tahu, nggak pernah saya dengar cerita angkernya itu gimana. Yang adanya itu kalau ceritanya sifatnya mistis, yang ada mengatakan adanya buaya putih lah atau inilah. Memang hal ini udah ada saya dengar dari zamannya nenek-nenek saya kemarin. Cuma apakah barang itu betul-betul ada atau pernah nampak bagi orang-orang terdahulu, saya kurang tahu. Yang jelas saya yang sekarang berumur lebih kurang 52 tahun, saya belum pernah melihat. Dan cerita itu adanya dari nenek-nenek. Yang saya tahu ya, mulai berlakunya dari Palas sampai ke daerah Tanjung Rula atau Teluk Leo sana, setahu saya tidak pernah dilakukan hal-hal itu. Dulu mandi balimau tidak ada di Sungai Siak. Tidak pernah ada mandi balimau dari Sungai Siak. Semasa pemerintah wali kota Herman Abdullah dijadikanlah suatu event potang balimau. Jadikan suatu event potang balimau. Di dalam hal itu tuh memang masyarakat Pekanbaru ada budaya turun temurunnya itu kan istilah potang balimau itu memang ada, tapi tidak pernah dimunculkan sebagai event. Jadi adanya semenjak wali kota Herman Abdullah, dan dalam pelaksanaannya itu
pemuka wali kota bersama pemuka-pemuka masyarakat itu mengadakan ziarah dulu ke makam pendiri Kota Pekanbaru, marhum Pekan yang bertempat di samping Masjid Raya Pekanbaru. Mereka mengadakan ziarah dulu, setelah itu mereka ada arah-arahkan ke pinggiran Sungai Siak yang berposisi di jembatan Lekton yang pertama. Nah, di situ dulu acara pertamanya. Disitulah nanti diacarakannya ya mandi berlima bersama dan diramaikan juga nanti dengan acara itulah tangkap itik, ada lomba tangkap itik juga di sini. Cerita mistis ya, yang saya tahu nggak ada cerita mistis, cuma memang Sungai Siak ini terkenal angkernya itu mungkin karena dalamnya. Seperti yang kita ketahui, Sungai Siak itulah sungai yang paling dalam, yang terdalam di Indonesia. Kenapa? Cuma dengan lebarnya cuma yang tidak terlalu lebar, kapal yang mempunyai yang kapal besar bisa masuk di sini, kapal tanker juga bisa masuk di situ. Contohnya seperti di Sungai Duku. Dan Sungai Siak ini bagian kemarinnya memang agak kecil, makin ke muara itu makin besar. Sungai Siak ini ada uniknya ini begini, Sungai Siak ini bercabang dua, di hulunya bercabang dua, ada terbagi dua sungai lagi, Tapung kanan dan Tapung kiri. Tapi itu bagian dari Sungai Siak yang pertemuannya lebih kurang di muara pertemuannya itu di daerah Palasan. Jadi Sungai Siak ini bermuara lagi ke Selat Melaka. Jadi antiknya Sungai Siak ini, uniknya ini Sungai Siak ini punya dua macam arus, arus bolak-balik. Jadi ada arus pasang, ada arus surut. Jadi kalau dia posisinya kalau lagi pasang, posisi pasang, itu dia airnya mengarah ke barat sana, mengarah ke hulu. Kalau posisinya surut, dia mengarah ke hilir. Jadi hal ini dipengaruhi oleh pasang naiknya air laut, pasang surutnya air laut. Kalau masalah untuk pengembangan pariwisata itu kan udah dimulai oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Ini yang dalam waktu dekat ini sudah diluncurkan rumah makan terapung. Mungkin udah dengar kabar itu kan, rumah makan terapung itu udah diluncurkan, cuma belum mulai berjalan gitu. Tapi dalam waktu dekat udah mulai berjalan. Itu salah satunya. Kalau dari pariwisatanya dulunya sekitar tahun 90-an di Sungai Siak ini rutin diadakan batu sampan. Rutin diadakan itu. Tapi sekitar 5 tahunan belakang ini tidak pernah lagi diadakan aja. Masalahnya itu kan biasanya penggagasnya itu dari pihak pemerintah.